Wakil Menteri Agama Bapak Zainud Tauhid, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq yang tadi telah memimpin kita membaca surat Yasin dan tahlil bersama. Juga tentu yang saya hormati Bapak Suharso Monoarfa, PLT Ketua Umum kita, Ketua Umum P3, juga seluruhnya, saya tidak bisa sebut satu persatu, seluruh kita yang mengikuti acara ini. Kepada saya dimintakan untuk menyampaikan tausiah. Sebenarnya bukan tausiah yang ingin saya sampaikan, sekedar sesuatu yang sama sekali bukanlah hal yang baru, tapi saya niatkan mudah-mudahan bisa inspirasi kita, memotivasi kita, sekaligus mengingatkan kita kembali terkait dengan kematian. Karena pada hakikatnya ilmu agama itu tidak ada yang baru secara inti pokoknya, apalagi di lingkungan keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan, di lingkungan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, di lingkungan keluarga besar para aktivis muslim muslimah. Inti pokok ajaran Islam itu sebenarnya sudah kita pernah kita dengar, sudah kita fahami, sudah kita ketahui. Hanya terkait dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam itu memang selalu harus diulang dan diulang dan diulang terus. Mengapa? Karena tidak hanya hakikat manusia itu adalah makhluk yang terbatas, yang sering lalai dan lupa, tapi juga proses internalisasi nilai-nilai itu memang harus senantiasa dilakukan berulang-ulang. Seperti mengapa kita harus sholat setidaknya sehari 5 kali, tidak cukup sekali, karena hakikat sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, dalam upaya agar kita semua mampu mencegah diri dari kerusakan, baik merusak diri sendiri, fahsya, maupun merusak orang lain atau lingkungan di luar kita, hal-hal yang sifatnya mungkar. Maka berbicara tentang kematian itu hakikatnya adalah kita bicara kehidupan. Maksud saya, semakin kita sering membicarakan kematian, itu akan bisa membawa kita semakin hidup, atau setidak-tidaknya semakin bermakna hidup kita. Jadi inilah pentingnya kita membicarakan, mengingat kematian itu. Dan kita terkait dengan kematian sebenarnya sudah banyak yang bisa kita ketahui, karena kematian itu sendiri hakikatnya adalah nasihat. Ada nasihat yang berkata-kata, yaitu Al-Quran, tapi juga ada nasihat yang diam, itulah kematian. Nah, sekarang kita sedang dinasehati oleh siapa? Oleh almarhumah. Kepulangan almarhumah itu pada hakikatnya sedang menasehati kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang fana ini. Namun umumnya kita kalau ditanya apakah kita ingin mati kapan gitu, kalau kematian itu merupakan pilihan dan kita bisa memilih kematian itu apakah sekarang atau nanti-nanti saja, umumnya kita memilih nanti-nanti saja. Jarang sekali di antara kita yang memilih saya ingin mati saat ini juga, atau semakin cepat semakin baik. Itu jarang kita menemui. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja, para sufi, para orang-orang pecinta Allah yang memang betul-betul rindu betul bertemu dengan Sang Kholik, sehingga dia ingin sekali berjumpa, kembali berpulang kepada penciptanya, dan untuk itu dia harus melalui kematian. Tapi umumnya kita semua yang awam ini selalu menghindar dari kematian.
para ulama lalu kemudian mencoba mencari tahu apa faktor yang menyebabkan umumnya kita itu menghindar dari kematian, sesuatu yang sebenarnya pasti. Karena tidak ada perjalanan yang terjadi pada diri manusia selain yang pasti, selain perjalanan pulang menemui pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita memang tidak tahu kapan dan di mana dan bagaimana kita berpulang, tapi kepulangan itu sesuatu yang pasti. Kembali kepada faktor apa yang menyebabkan kita seringkali menghindar dari kematian. Para ulama mencoba secara simplistis begitu ya, secara mudahnya itu menemukan ada 3 pokok utama. Tentu banyak di luar yang 3, tapi setidaknya yang 3 ini yang umum ada pada diri sebagian besar kita. Pertama, orang atau kita menghindar dari kematian karena kita memaknai kematian itu sesuatu yang memisahkan kita dari yang kita cintai. Kematian itu memisahkan saya dengan istri saya, atau dengan suami saya, dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya, dengan saudara-saudara saya, dengan orang-orang yang kita cintai, siapapun dia. Maka umumnya kita tidak siap berpisah itu dengan yang kita cintai. Dan yang kita cintai itu tidak hanya hubungan relasi persaudaraan, sedarah, atau dengan sahabat, atau dengan yang lain, tapi juga dengan materi misalnya. Karena kematian lalu kemudian saya harus meninggalkan seluruh kekayaan saya, harta benda saya, dengan jabatan saya kalau orang mencintai jabatannya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini dia rasakan selama hidupnya. Walhasil segala yang dianggap sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai, itu akan terputus, akan hilang karena kematian. Maka kematian itu dihindari. Umumnya ada alam bawah sadar seperti itu. Padahal kita tahu kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Semua yang ada pada diri kita saat ini itu hakikatnya adalah titipan saja. Jadi ada ungkapan bijak yang mengatakan orang yang paling merasakan kehilangan itu adalah orang yang merasa paling memiliki. Jadi kalau kita betul-betul memiliki almarhumah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai saudara kandung, sebagai sahabat, kerabat, maka tentu kita merasa yang paling kehilangan itu. Tapi sedekat apapun kita dengan almarhumah, yang paling berhak memiliki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang maha segala, yang menciptakan kita semua makhluknya, dan dialah yang paling berhak untuk memanggil pulang hamba-hambanya, semua hambanya. Jadi saya ingin menekankan ini supaya kita juga, tentu kita bersedih. Itulah kenapa kematian itu selalu memiliki 2 sisi dimensinya yang berbeda. Sebagian kita menghadapi kematian itu begitu berduka cita, begitu sedih, menunjukkan bela sungkawa, kesedihan, duka yang luar biasa karena tadi itu merasa kehilangan. Tapi orang-orang tertentu justru sebaliknya, dia merasa bahagia dengan kematian karena dia sadar betul melalui proses kematian itulah dia nanti akan bertemu dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian itu sebuah medium, jalan untuk kebahagiaan sebenarnya. Maka orang-orang tertentu bahkan melarang kita untuk, bahkan ajaran agama melarang untuk kita terlalu larut dalam kesedihan. Boleh sedih, tapi
untuk batas-batas tertentu, untuk masa-masa tertentu saja. Tapi setelah itu kita harus mengembalikan bahwa ini adalah jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya kita harus berbahagia, kita harus senang karena yang bersangkutan telah selesai menjalankan fungsinya, baik fungsi sebagai hamba Allah maupun fungsi sebagai khalifatullah. Jadi sudah terbebas dari tanggung jawab sebagai pengelola alam semesta dan sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang menghindar dari kematian? Itu karena kurang memahami hubungan antara kematian dan kehidupan. Jadi kematian itu dihindari karena dia memutus kehidupan kita di dunia ini. Padahal antara kematian dan kehidupan itu satu kesatuan saja, seperti bersatunya sungai dengan lautan. Gitu. Jadi ada ayat Al-Quran yang mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah mengatakan, bagaimana kalian semua itu ingkar terhadapku, padahal kalian semua umat manusia itu awalnya mati, lalu kemudian dihidupkan, lalu kemudian dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Gitu. Jadi kita semua manusia ini pada hakikatnya pernah mengalami kematian itu 2 kali dan kehidupan 2 kali nanti. Kehidupan di dunia ini dan ketika nanti dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan yang kekal. Nah, orang menghindar kematian itu karena dalam pikirannya kematian dan kehidupan ini 2 hal yang berbeda. Sesuatu bahwa kematian itu memutus kehidupan. Padahal kematian dan kehidupan ini satu kesatuan. Allah itu begitu luar biasa mendidik kita mengenal kematian. Coba, ajaran Islam itu setiap kita mau tidur itu diajarkan doa. Apa doa mau tidur itu? Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Jadi setiap kita mau masuk ke alam tidur itu sudah dipersiapkan secara mental kita, pikiran, perasaan hati kita dengan doa yang kita ucapkan, ya Allah, dengan namamu saya hidup dan dengan namamu saya meninggal, wafat, mati. Itu artinya setiap kita mau tidur di malam hari, kita hakikatnya memasuki alam kematian. Dan ketika kita bangun menjelang subuh, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi segala puji bagi Allah. Ketika kita bangun itu kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahi, yang segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku. Jadi setiap hari itu tanpa kita sadari atau mungkin juga kita sadari, kita memasuki 2 alam yang berbeda, kehidupan dan kematian, secara bergantian, siklus setiap hari. Jadi kematian itu sebenarnya dekat sekali, bukan sesuatu yang abstrak, karena setiap kali kita mau tidur itu kita memasuki alam kematian. Kita tidur itu kan seperti orang mati, pikiran kita berhenti, kita nggak bisa melihat, mendengar, tidak bisa berpikir, ya seperti layaknya orang mati. Dan itu Islam mengajarkan itu, mempersiapkan secara mental. Dan ketika kita bangun, kita hidup lagi. Sholat itu lebih konkret lagi. Sholat itu menghadap Allah, seperti juga ketika kita berpulang menghadap Allah. Sebenarnya para ulama mengatakan, kaum sufi mengatakan, setiap kita sholat itu sebenarnya kita memasuki alam kematian.
Karena kematian itu bertemu, berjumpa kepada Allah, dan ketika kita sholat, kita juga bertemu kepada Allah. Kita tidak membawa apapun, materi, jabatan, pasangan kita, anak-anak kita, apapun hal-hal yang sifat duniawi itu sudah. Ketika kita sholat, kita hanya menghadap Allah saja. Jadi poin yang ingin saya katakan, kematian itu dekat dengan kita. Hanya kita seringkali menghindar kematian karena kita tidak tahu bahwa kematian itu dengan kehidupan itu sesuatu kesatuan saja gitu. Nah, yang ketiga, saya harus cepat karena waktunya ini tidak banyak. Kenapa orang menghindar dari kematian selain karena tadi itu takut kehilangan dengan sesuatu yang dicintai, karena tidak mengetahui hubungan antara kematian dan kehidupan, tapi juga karena orang merasa tidak siap bekal yang dibawanya ketika pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus mempertanggungjawabkan segala hal selama hidup di atas dunia ini. Jabatan kita, harta kita didapat dari mana, hari-hari kita digunakan untuk apa, mata kita, telinga kita, pikiran kita, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan orang merasa tidak siap atau belum siap terkait dengan bekal ini, sehingga lalu kemudian ingin menunda kematian itu. Pertanyaannya kemudian terkait dengan yang poin ketiga, kalaulah Tuhan memberikan kita kesempatan yang lebih panjang, selalu kan doa kita umur panjang, umur panjang. Apakah ada jaminan semakin kita panjang usia hidup di dunia ini, semakin banyak kebajikan yang menjadi bekal kita? Atau jangan-jangan sebaliknya? Jadi ibarat timbangan itu, maksudnya kita minta umur panjang supaya aspek positifnya bisa lebih banyak sehingga bekal kita lebih banyak, tapi yang terjadi justru bisa sebaliknya. Yang kita dapatkan semakin kita diberi kesempatan hidup itu justru minus gitu, karena semakin banyak hal-hal yang negatif yang kita lakukan, semakin banyak kewajiban-kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan, dan semakin banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama. Jadi ini adalah sesuatu yang tentu bukanlah hal yang baru, tapi saya merasa ini perlu menjadi pengingat kita semua bahwa pada akhirnya kita akan menyusul almarhumah, almaghfurlaha Reni Marlinawati, dan apa yang dia alami sekarang, kepulangannya itu mari kita maknai secara positif bahwa ini sesuatu yang membahagiakan dirinya. Boleh jadi kita yang berduka karena kita yang ditinggal, tapi almarhumah pastilah bahagia. Setiap muslim muslimah ketika menghadapi kematian, karena kematian ini ingin jumpa dengan Allah, pastilah dia bahagia gitu. Jadi dengan pemahaman seperti ini, mudah-mudahan kita pun juga bisa bersiap diri lebih baik menyambut kebahagiaan ini. Dan saya merasa bahwa kematian adalah sesuatu yang hakikatnya dekat dengan kita. Terakhir, mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan secara khusus kepada teman-teman yang dari sisi usia lebih muda dari almarhumah, baik yang ada di lingkungan P3, di DPR, di HMI, di KAHMI, di manapun, karena beliau itu pergaulannya sangat luas sekali. Saya ingin titip satu saja kesan saya terhadap beliau. Tadi Pak Suharso telah banyak mengungkap, juga Pak Mahfud MD, dan semua kita tentu punya pengalamannya masing-masing. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal saja yang bisa menjadi teladan, yang bisa kita ikuti, khususnya kita yang lebih junior dari almarhumah, dari sisi usia, dari sisi pengalaman, dan lain sebagainya.
bahwa almarhumah ciri utama yang menurut hemat saya menonjol pada diri almarhumah sehingga lalu kemudian kiprahnya bisa berada di mana-mana, komitmennya itu tetap teguh, dedikasinya juga teruji, itu karena beliau adalah seorang pembelajar yang baik. Pembelajar yang baik. Itu kesan kuat saya pada beliau. Itu selalu bertanya terhadap banyak persoalan kepada saya dan tentu kepada yang lain yang dianggap lebih senior atau lebih punya pengalaman dan lain sebagainya. Beliau itu selalu bertanya dan mau belajar, dan semua hal itu didalami, dipelajari, ditanya. Jadi, dan itulah sebenarnya modal utama lalu kemudian beliau bisa sebagaimana yang kita kenal, selalu hidupnya, lingkungannya itu mendapatkan manfaat dari kehadirannya, dan itulah sebaik-baik manusia, karena khairun nas man anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemaslahatan bagi lingkungannya. Jadi mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan bisa meneladani almarhumah sebagai pembelajar, dalam artian mau belajar menghadapi apapun dan di bidang apapun, sehingga lalu kemudian potensi yang ada pada diri kita semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Saya pikir inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan marilah sekali lagi kita mendoakan mudah-mudahan almarhumah berpulang secara husnul khotimah, diampuni segala kesalahan dan kehilafannya, diterima segala amal kebajikannya, dan pada akhirnya Allah tempatkan almarhumah di tempat yang sebaik-baiknya. Juga kepada kita yang ditinggalkan, khususnya kepada suami tercinta, kepada anak-anak almarhum, seluruh keluarga besar kita, para sahabat, kerabat, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketegaran, dan diberikan kekuatan agar terus berkemampuan menjalankan hal-hal kebajikan yang selama ini almarhumah lakukan dan mampu melanjutkannya demi kemaslahatan kehidupan kita bersama, umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Demikian, mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.